Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dinda Putri Hairini Tinjak bersama teman saya Fibri Aulia dan Said Muhammad Rizky. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video dengan materi lemak dan mineral beserta studi kasus defisiensinya. Lemak merupakan salah satu komponen makronutrien dengan kandungan energi terbesar dibandingkan dengan protein maupun karbohidrat. Lemak memiliki fungsi utama yang berbeda dengan sumber energi lainnya. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air tetapi larut pada pelarut organik nonpolar. Lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak menghasilkan 9 kilokalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kilokalori per gram. Nah, saya akan menjelaskan klasifikasi lemak. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli atau derivat lemak. Nah, lemak sederhana ini adalah lemak yang tersusun atas trigliserida yang terdiri atas 1 gugus gliserol dan 3 gugus asam lemak. Contoh produk dari lemak sederhana ini adalah minyak yang jika di suhu kamar berbentuk cair. Selanjutnya ada lemak campuran. Lemak campuran ini adalah lemak yang tersusun atas gabungan senyawa lemak dan senyawa yang bukan lemak. Contohnya lipoprotein, yaitu gabungan antara senyawa protein dan senyawa lemak. Kemudian ada fosfolipid yang tersusun atas gabungan senyawa fosfat dan senyawa lemak. Kemudian ada fosfatidilkolin yang tersusun atas gabungan senyawa fosfat, senyawa lipid, dan senyawa kolin. Selanjutnya ada lemak asli atau derivat lemak. Nah, lemak asli ini dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh atau asam lemak non-esensial, yaitu asam lemak yang dapat disintesis di dalam tubuh. Asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, contohnya asam lemak palmitat dan asam lemak stearat. Dan yang terakhir ada asam lemak tidak jenuh atau asam lemak esensial. Asam lemak esensial ini hanya dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan memiliki ikatan rangkap. Contohnya asam oleat dan asam linoleat. Ada sumber lemak dari tumbuhan dapat disebut juga sebagai lemak nabati yang dapat diperoleh dari zaitun, kelapa, kemiri, mentega, kacang, tanah, kedelai, dan tumbuhan lainnya yang mengandung lemak. Sumber lemak dari hewan dapat disebut juga sebagai lemak hewani yang dapat diperoleh dari susu, ikan, daging, keju, telur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah fungsi lemak. Seperti yang kita ketahui, lemak ini berperan penting bagi tubuh kita. Nah, di antaranya adalah sebagai sumber energi. Seperti yang telah dijelaskan, lemak merupakan penyumbang energi yang lebih banyak dan lebih baik daripada protein dan juga karbohidrat. Nah, selain itu, lemak merupakan penghasil asam esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Selain itu, lemak juga berperan sebagai pembangun atau pembentuk struktur tubuh, sebagai insulator dan pelindung bagian tubuh yang penting atau vital seperti jantung dan juga lambung. Nah, lemak ini juga berperan sebagai karir atau pembawa vitamin yang larut dalam lemak di tubuh kita. Nah, fungsi lemak lainnya adalah sebagai penahan rasa lapar, penyusun membran sel, dan pelindung tubuh dari suhu dingin maupun panas. Sebagai insulator untuk membantu penghantaran impuls saraf, melumasi kulit untuk memperlambat hilangnya cairan dari tubuh, melumasi jaringan tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Beberapa pengertian mineral. Mineral merupakan unsur yang diperlukan oleh tubuh sebagai elektrolit untuk pertumbuhan dan terlibat dalam berbagai metabolisme, termasuk ke dalam metabolisme energi. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa mineral adalah senyawa organik yang terbentuk secara alamiah, padat, dan mempunyai struktur dalam tertentu.
Mineral mempunyai sifat fisik tertentu pula, mulai dari warna, kekerasan, belahan, bentuk kristal, dan demikian juga dengan sifat optiknya. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa mineral merupakan suatu komponen selain C, H, O, dan N yang terdapat dalam bahan pangan. Keberadaannya dalam bahan pangan sangat sedikit, namun mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dalam pengertian lain disebutkan pula, mineral merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan dikenal sebagai zat anorganik. Berdasarkan kegunaannya, mineral dibedakan menjadi dua golongan, yaitu mineral esensial dan non-esensial. Disebutkan pula, dalam pengertian lain, mineral merupakan bagian dari tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Diklasifikasikan menjadi 4 bentuk, yaitu mineral organik, yaitu mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Selanjutnya adalah mineral anorganik atau mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya timbal hitam, iron oxide. Sumber mineral terbagi dua, yaitu mikro dan makro. Sumber mineral mikro terdapat pada ikan, kerang, dan sumber nabati yang tinggi yodium adalah rumput laut. Pangan kaya protein terutama ikan, kerang, unggas, hati, dan daging. Sumber mineral makro terdapat pada polong-polongan, kacang-kacangan, buah kering dan segar, khususnya pisang, alpukat, melon, dan buah kiwi yang merupakan sumber kalium yang sangat kaya. Sayuran sumber kalium utama adalah kentang dan bayam, sereal, dan dairy produk. Fungsi mineral, seperti yang kita ketahui, mineral mempunyai peran penting pada tubuh kita, diantaranya yaitu menjaga kesetimbangan asam dan basa pada tubuh, menjadi katalis reaksi-reaksi biologis, komponen dari bagian-bagian tubuh yang penting, menjaga keseimbangan air dan transmisi impuls saraf, mengatur kontraksi otot dan membantu pertumbuhan jaringan tubuh, menjaga keseimbangan tekanan osmotik, membangun tulang dan gigi, dan mengatur proses-proses tubuh dalam darah dan jaringan. Mineral juga berfungsi sebagai pengkonversi karbohidrat, protein, dan juga lemak menjadi energi, yaitu unsur dari vitamin B, biotin, dan asam pantoteat. Mineral juga dapat mengatur gula darah atau sebagai unsur insulin, dan mineral berperan sebagai pembawa O2 dan CO2, merupakan sintesa kolagen, unsur vital untuk sintesis DNA dan RNA. Berperan dalam penyembuhan luka, dan yang terakhir diperlukan untuk pengaturan suhu tubuh dan sintesa protein dan reproduksi. Studi kasus defisiensi lemak. Obesitas merupakan masalah kesehatan utama di negara maju dan di negara berkembang. Ini meningkatkan resiko diabetes, penyakit jantung, hati berlemak, dan beberapa bentuk kanker. Obesitas didefinisikan sebagai adipositas atau tubuh berlemak yang berlebihan. Obesitas adalah masalah global di antara warga negara tersebut. Resiko komplikasi medis terkait obesitas pertama menjadi jelas dari tabel aktuaria atau kematian pada orang dengan BMI 25 atau kelebihan berat badan, dan meningkat drastis pada mereka dengan BMI 30 ke atas atau obesitas. Di negara Amerika Serikat, sekitar sepertiga populasi memiliki BMI di atas 30 dan setengahnya memiliki BMI lebih dari 25. Tingkat keparahan obesitas sering meningkat secara dramatis ketika kalori tersedia secara bebas untuk populasi. Oleh karena itu, obesitas adalah masalah yang berkembang di Cina dan di India, di antara negara-negara lain, dan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih besar karena semakin banyak negara yang semakin kaya. Pada populasi Asia, risiko diabetes dan penyakit metabolik lainnya sering berkembang pada BMI yang lebih rendah daripada di antara orang Kaukasia, memperkuat konsekuensi kesehatan dari obesitas di Asia. Penyebab gaya hidup atau lingkungan mungkin merupakan faktor yang utama, tetapi tidak cukup dalam obesitas. Kembali ke contoh Amerika Serikat sebelumnya. Meskipun sebagian besar individu di sana memiliki tak terbatas akses ke kalori, hanya setengah dari populasi yang kelebihan berat badan atau obesitas. Oleh karena itu, pertanyaan kuncinya adalah, ketika diberi kalori
tak terbatas, mengapa hanya beberapa orang yang mengkonsumsi lebih banyak daripada yang lain menjadi gemuk? Meski banyak yang percaya bahwa asupan makanan atau perilaku sadar dan sukarela lainnya, bukti menunjukkan bahwa keseimbangan antara asupan dan keluaran energi sebagian besar dikendalikan oleh sistem biologis bawah sadar yang kuat. Studi kasus defisiensi mineral. Berdasarkan salah satu kutipan buku Abdullah 2010, disebutkan salah satu contoh mineral esensial adalah kalsium. Konsumsi kalsium yang kurang akan menyebabkan osteomalacia, dan apabila keseimbangan kalsium negatif dapat mengakibatkan osteoporosis. Berdasarkan itu, kami akan mengambil studi kasus osteomalacia dan osteoporosis. Kalsium merupakan mineral yang sangat dibutuhkan dalam tubuh manusia. Kalsium berperan penting dalam proses metabolisme tubuh, pengantar isyarat saraf, mengatur denyut jantung, pertumbuhan otot, dan lain-lain. Kebutuhan kalsium pada manusia berbeda-beda, tergantung tingkat usianya. Untuk memenuhi kebutuhan kalsium tersebut, manusia harus mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Kekurangan kalsium pada tubuh manusia dalam jangka panjang akan mengakibatkan pengoroposan tulang dan pengapuran pada tulang, kerusakan pada gigi, dan lain-lain. Puslitbang Gizi Depkes bekerja sama dengan Fonterra Brand Indonesia atau FBI mempublikasikan bahwa 2 dari 5 orang Indonesia memiliki resiko mengalami osteoporosis. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kalsiumnya secara optimal. Pengertian osteomalacia. Osteomalacia adalah kelainan tulang umum yang ditandai dengan gangguan mineralisasi yang menyebabkan akumulasi matriks atau osteoid yang tidak termineralisasi dalam kerangka. Pada pengertian lain, osteomalacia adalah kelainan tulang di mana tulang menjadi lunak, lemah dan rapuh sehingga sangat mudah terjadi fraktur tulang. Pengertian osteoporosis adalah gangguan yang menyebabkan penurunan secara bertahap jumlah dan kekuatan jaringan tulang. Penurunan tersebut disebabkan oleh terjadinya demineralisasi tulang, yaitu tubuh yang kekurangan kalsium akan mengambilnya dari tulang dan gigi. International Osteoporosis Foundation memperkirakan 150 juta orang di seluruh dunia terdeteksi menderita osteoporosis dan berisiko mengalami patah tulang yang dapat melumpuhkan dan menurunkan kualitas hidup. Penyakit osteomalacia terjadi pada saat ditemukan kadar vitamin D, kalsium, dan fosfat dalam darah yang rendah serta paratiroid yang tinggi. Efek atau gejala yang terjadi pada orang yang menderita osteomalacia. Gambaran klinis klasik dari osteomalacia termasuk nyeri muskuloskeletal, deformitas tulang, kelemahan otot, dan hipokalsemia simptomatik. Di masa kanak-kanak, ciri osteomalacia disertai dengan rakitis, dengan pelebaran epifisis gangguan pertumbuhan tulang. Penyebab utama osteomalacia adalah kekurangan vitamin D yang paling sering disebabkan oleh berkurangnya produksi vitamin D kulit pada orang tua yang tinggal di rumah, imigran ke negara-negara utara, dan wanita yang menerapkan aturan berpakaian ketat yang melarang paparan kulit yang tidak tertutup. Kebutuhan asupan kalsium untuk tubuh. Asupan kalsium yang memadai penting untuk mencapai massa tulang yang optimal atau optimal peak bone mass atau PBM dan mengatur laju kehilangan kalsium dari tulang dengan bertambahnya usia. Secara umum, fungsi kalsium adalah membangun tulang dan gigi, mengatur proses-proses tubuh dalam darah dan jaringan, dan membantu proses penggumpalan darah. Solusi yang diterapkan atau diberikan berdasarkan jurnal ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan kalsium ini dengan banyak-banyak mengkonsumsi kerang. Pada jurnal ini, kerang yang ditujukan yaitu jenis Kijing Taiwan. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan fakta bahwa untuk memenuhi kalsium harian tubuh perlu mengkonsumsi susu sapi sebanyak 700 gram atau mengkonsumsi Kijing Taiwan sebanyak 273 gram. Ukuran rumah tangga dari konsumsi susu adalah 1 gelas berukuran 200 gram. Maka, untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian tubuh, perlu mengkonsumsi kurang lebih 3,5 gelas susu per hari. Sementara untuk Kijing Taiwan, URT-nya adalah 1 sendok makan berukuran 15 gram. Berarti, untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian tubuh, perlu mengkonsumsi kurang lebih 18 sendok makan kerang Kijing Taiwan.